Semua itu, semua hobi pun bisa menghasilkan uang asalkan tekun dan konsisten. Yang penting tekun dan konsisten. Walaupun tanaman ini adalah hobi dan materi, tapi kadang-kadang materi itu terkesampingkan. Ada nilai. Baik, teman-teman, jejak pendapat kali ini, di episode kali ini tentunya kita berada di salah satu tempat kolektor pengusaha tanaman yang lagi hype-hype-nya di kondisi pandemi saat ini, yaitu di Bungkaso di Bali Tropical Plant. Bali Tropical Plant bersama Tuaji. Swastiastu. Swastiastu. Pun apa jatra Riki? Becek. Kita ngobrol santai bener ya? Nggih, kan harus gini dulu. Ya, harus dulu. Karena Covid sekarang kan kita gini. Gini ya, berarti Niki memang benar-benar sudah dipersiapkan dari orang Bali dulu. Dari orang Bali dulu. Jaga jaraknya dengan simbolis kayak gini. Kita sambil ngobrol santai dulu, Mon. Nah, saya ngopi dulu. Silakan tuh, alon-alon panas. Biasa, pagi-pagi harus ngopi. Kita sudah disediakan tempat. Ini kopi ngelungsur yang kriya. Jadi selama pandemi ini Tuaji menjalankan Niki. Histori sedikit tuh. Kalau dari pandemi sih karena kan yang lihat tanaman Nike baru tambah booming pada saat pandemi. Tapi sebelum jauh-jauh Nike sudah banyak yang main beli. Oh, sebelum pandemi ini pandemi udah rame sebenarnya, cuman belum seperti saat pandemi, mungkin karena kan konsentrasi orang masih bekerja, kemudian traveling. Waktu dulu kan tanaman itu kalau di luar negeri yang cerita itu udah menjadi lifestyle-nya mereka dari dulu. Ya, jadi di mana orang luar negeri itu sangat jarang membeli suatu hal seperti barang-barang konsumtif seperti mobil, itu menurut yang agak jarang ya dibanding orang Indonesia. Jadi prestisnya dia tuh beli tanaman yang bisa hidup di kondisi iklim dan istilahnya indoor lah gitu. Berarti tanaman ini bisa dikategorikan kalau di luar negeri dulu bisa di barang yang memiliki nilai investasi ya? Kalau investasi mungkin nggak sampai berpikir di sana. Sebenarnya hobi dulu. Cuma lifestyle aja. Kemudian seiringnya waktu mungkin tanaman ini semakin digemari, semakin dicari, itu menjadi nilai investasi kan gitu. Ya, betul. Ada nilainya jadinya. Jadi kadang kan orang pada saat dia mengkoleksi, kemudian ada unsur istilahnya hobi di sana kan, kemudian ada sedikit peluang untuk bermateri, istilahnya melakukan penjualan atau segala macam. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri dari tanaman, dan itu salah satu membuat tanaman itu boom. Karena apa? Bisa saling tukar, saling jual, saling beli, bisa juga dijual sebagai bisnis, dikirim ke luar negeri kirim ke Indonesia. Jadi dia membentuk suatu komunitas dan pangsa pasar juga tentunya, seperti ini. Berarti kita sekarang ini kalau penjelasan Tuaji ranah bisnis. Berarti di kondisi pandemi ini bisa dikategorikan ini bisa dipakai peluang bisnis. Menurut yang sih ya. Kalau Niki tanaman hias di saat pandemi itu bisa dijadikan peluang bisnis. Kemudian salah satu yang membuktikan kepada masyarakat bahwa di Bali terutama khususnya tidak harus hidup itu berdasarkan pariwisata. Istilahnya menjadi karyawan. Itu mungkin anak-anak kaula muda sekarang mungkin agak dibuka pemikiran sedikit bahwa semua hobi pun bisa menghasilkan uang asalkan tekun dan konsisten. Yang penting tekun dan konsisten dan jangan cepet kapok ya. Betul. Itu intinya. Karena dari prosesnya Tuaji menjalani bisnis Niki. Yang paling menarik nih, sempat yang ngeriset kemarin sudah dikategorikan sultannya tanaman di Bali nih. Bali Tropical Plant. Salah satu highlight nanti ada Sultan Bali nih. Artinya di penjenisan penggolongan tanaman yang ada di Bali Tropical nih, berapa nilai yang paling fantastis? Kalau dalam konteks kita bicara bisnis yang memiliki nilai yang paling fantastis. Sebenarnya kalau tiang beli tanaman yang harga fantastis itu nggak ada sebenarnya. Karena tiang udah belinya dari dulu. Oh, berarti itu uji maintenance.
saya belinya berdasarkan hobi dulu, kemudian kita pelihara dengan baik, kemudian dengan tulus ikhlas lah karena ya, kita penghobi kan. Betul. Akhirnya dia memunculkan nilai ekonomis, nggak munafik juga, Tiang pasti ikut untuk menjual. Itu sih awalnya dari hobi menjadi bisnis. Tapi tetap berada di naungan hobi. Kalau kita tetap istilahnya jalan pure berbisnis, nanti hobinya akan tersampingkan. Pada saat tanaman itu nggak hype lagi, kita merasa bosan, kita tinggalin. Itu mungkin bisa dikatakan yang pure bisnis. Bisnisnya. Tapi kalau kita penghobi, istilahnya kalau tanaman ini juga tidak hype lagi, ya udah, saya memang suka gitu loh. Ya betul. Kalau nggak dijual, ya udah saya koleksi di rumah. Karena tanaman itu juga akan muter seperti dulu. Seperti zaman gelombang cinta kan juga sempat booming, redup. Kita coba kalau redup, ya udah kita pertahankan sebagai hobi. Besok kalau bermateri lagi, ayo kita bisniskan lagi. Hal yang membuat tanaman itu mahal. Kalau di masyarakat awam saat ini kan masih belum paham ya. Ternyata tanaman yang ada di sekeliling kita yang mungkin mutasi dari berapa gen gitu nih. Kita yang dengar informasi, kemudian sekarang ada nilai jualnya. Apa yang sebenarnya yang membuat suatu tanaman itu yang di kondisi sekarang itu mahal? Sebenarnya tanaman itu kan ada yang tergolong tanaman yang langka. Itu yang mungkin yang mahal. Langka karena apa? Mungkin karena peredarannya di habitatnya sudah langka, susah ditemui. Kemudian ada lagi yang tergolong varigata. Jadi varietas varigata ini sebenarnya varigata ini kan cacat bawaan. Malah itu yang dicari sama penggila tanaman. Jadi tanaman yang varigata itu mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi, bahkan 10 atau 20 kali lipat dari tanaman yang istilahnya sehat gitu lah. Karena genetik yang dibawa dari keanehan alam genetik gitu ya. Cuman kalau di Thailand udah main tissue culture ya. Kalau di Indonesia itu masih main cutting kita. Main cutting. Kita cutting, kita perbanyak dengan cara propagasi. Kemudian kalau di Thailand itu Tiang rasa dia udah permainan lab ya. Udah masuk lab, kemudian keluar sekian juta tanaman. Gitu. Ya kayak memperbanyak anggrek kalau di sana. Tapi itu kan di sana. Kita ngomong di Indonesia. Ini adalah menurut Tiang salah satu yang wajib dicoba oleh kaula muda. Jadi kita selain punya hobi, kemudian peluang bisnis ada, kemudian kita mulai mencintai alam kan. Betul. Tiang pun seperti itu awalnya. Betul. Awalnya kalau disuruh ke desa nggak mungkin mau kayaknya. Karena kita kan kerja di Denpasar. Kemudian keluarga di Denpasar. Kayaknya nggak mungkin bisa pulang ke desa lagi. Nggak ada kegiatan kayaknya di desa. Ya, tapi inilah tanaman yang bawa Tiang lagi pulang ke kampung untuk mencintai alam sekitar sini gitu sih. Yang awalnya ini kan kita tempat syutingnya kita ini di belakangnya Griong ya. Jadi kalau di istilahnya ini kalau tebo dong di Jepang. Di Jepang. Ditata sama Tuajinya, nanti kita akan tayangkan footage-nya. Tanaman-tanaman apa aja yang ada di Bali Tropical ini? Bali Tropical ini. Berapa jenis tanaman tuh? Tiang nggak catat, cuman pernah Tiang hitung waktu 2 tahun lalu udah sekitaran 700 spesies. 2 tahun lalu mungkin sekarang kalau Tiang pukul rata kira-kira 800 spesies ada. 800 spesies. Dari tanaman arwit, kemudian anggrek, sama Platycerium. Platycerium seperti niki. Simbar lah kalau orang awamnya simbar. Tapi simbar itu juga ada berbagai spesies, kemudian juga berdasarkan kelangkaan, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan juga peminat. Semakin banyak peminat, barang sulit, semakin mahal. Harga semakin naik. Kalau Toji sendiri memfokuskan di jenis yang mana? Kalau Tiang anggrek sama Platycerium itu sebagai hobi, emang hobi dasar Tiang dulu di Platycerium. Cuman kalau untuk berbisnis saat ini mungkin ke tanaman arwit yang gampang terbanyak gitu. Berarti arwitnya yang di sini biasanya orang-orang mengkoleksi arwit itu di pot. Tuajinya sendiri langsung di tanah, di Ibu Pertiwi langsung asik. Langsung di alam semesta. Langsung di alam semesta mencari sari-sari makanan sendiri. Kenapa tuh motivasinya langsung menanam sendiri? Pertama, Tiang konsepnya adalah kembalilah ke alam gitu loh. Jadi apa yang kita dapat, kita kembalikan ke alam.
Jadi kita nggak munafik juga, kita berpenghasilan dari tanaman, maka kita harus kembalikan tanaman itu ke alamnya. Jadi kita buat setidaknya suasana ini adalah alam habitatnya dia. Padahal ini kan rumah pribadi gitu loh, tapi kita buat seakan-akan ini alam hidupnya dia. Ya, betul, biar betul. Dia juga bisa menikmati alam yang sebenarnya. Berarti resiko dari tanaman yang memiliki nilai ditaruh di pot sama ditanam langsung di alam bebas nih kok. Ada mana yang lebih tinggi resiko gini ya, gagal untuk berkembang biak? Kalau Tiang lihat yang ditanam di alam mempunyai risiko yang lebih tinggi karena satu hama, insek, kemudian jamur, fungus, kemudian bahaya kehilangan juga, kemudian terlalu banyak hujan, akar busuk, kemudian dari binatang juga ayam, anjing, kucing kan juga bisa main-main di kebun. Tapi itu udah salah satu risiko kita untuk mengembalikan dia ke alamnya. Gitu, tapi selama Haji melakoni usaha niki, pernah nggak mengalami risiko kayak mati tanaman yang nilainya fantastis, rugi? Pernah kok, pernah nggih? Tiang pernah bawa tanaman dari Jepang, dari kalau legend tanaman di Jepang namanya kunzo. Tiang bawa tanaman dari sana, kirim ke sini, Tiang hidupin di sini, busuk mati, tapi ya udah, itu memang risiko datengin barang dari luar kan memang seperti itu. Menyesuaikan iklim lagi. Mungkin penyesuaian iklim bisa jadi, terlalu panjang perjalanan juga bisa, karena kan dibutuhkan waktu 1 minggu lebih pengirimannya. Jadi itu juga bisa membuat jamur-jamur atau bakteri itu berkembang selama seminggu di dalam packing. Jadi menurut Tiang itu memang udah resikonya kita impor barang, risiko mati itu tinggi. Tapi itu Haji tetap lakukan, tetap dengan prinsip pertama bahwa tanaman itu harus kembali ke alam. Itu prinsip Tiang, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman itu juga bisa menghasilkan di hari tua kita nanti gitu. Dengan ditanamnya langsung, perkembangbiakannya lebih cepat. Lebih cepat. Habis itu apa istilahnya, nutrisi yang dia dapat semakin besar juga kan di alam dibandingkan di pot. Kalau di pot kan kita harus manual, pupuk manual, nyiram manual. Kalau di alam nggak, kadang-kadang kita nggak nyiram seminggu juga nggak apa-apa, karena dia udah dapat makanan langsung dari Ibu Pertiwi kan. Ibu Pertiwi, nah itu dah keunggulannya nih. Cuma kita maintenance-nya harus lebih teliti jadinya nih, karena kondisi di Bongkase nih gitu kan agak, tapi wasitanya agak lembab. Bisa dibilangnya agak lembab sering dan hujan. Banyak ada hama kan karena ada pohon-pohon liar di sebelahnya. Tuh Haji punya strategi tersendiri nggak untuk strategi? Ada strategi, jelas bahan kimia. Strategi cuman bahan kimia, cuman kita kan kalau terlalu banyak bahan kimia juga bisa merusak ekosistem. Tapi kita takarkan lah istilahnya, yang awalnya bahan kimia itu kalau di greenhouse itu 2 minggu sekali, kita buat sebulan sekali. Kita minimalisir itu. Tapi berpengaruh kan dari? Berpengaruh karena kan yang namanya kita pencinta tanaman, kalau tanaman kita termakan ulet itu harga juga turun. Kan kita butuh tampilan daun juga di sana. Kalau di Aruid itu yang paling penting tampilan daunnya. Tampilan daunnya. Tampilan daunnya paling penting. Kalau di anggrek adalah jelas bunga. Kalau di pleti juga tampilan juga dia. Tapi kalau Platycerium kan agak lama berkembangnya. Proses perkembangan biak antara Aruid dan pleti niki memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kalau Aruid itu kan dari segi perbanyaknya di cutting. Kalau anggrek mungkin bisa di cutting, bisa juga di tissue culture. Aruid juga bisa tissue culture. Kemudian kalau Platycerium itu dari anakan sama spora. Spora kalau setelah keluar spora kita semai itu kan baru berwujud tanaman itu sekitar 4 tahun. Sedangkan Aruid baru dipotong 2 minggu lagi udah siap jual. Oh, itu perbedaan. Muter jinah lebih cepat. Muter jinah di Aruid jadinya lebih cepat nih. Kalau bisa dibilang kalau bisa dibilang tapi kan sekarang pencinta tanaman nggak semua suka Aruid. Ada juga yang suka anggrek, ada yang suka pleti juga. Jadi kan kita harus seimbang dalam istilahnya mengkoleksi tanaman itu harus seimbang dari bawah ke atas. Kalau Platycerium kan untuk hiasan atas, yang bawah ini Aruid gitu loh kalau Tiang konsepnya. Jadi itu Aruidnya
dijelaskan sangat detail sama Pak Haji. Nah, yang paling menarik akhir-akhir ini adalah Pak Haji yang sempat lihat dan yang dengar sempat bikin viral di jalan raya. Sampai memutuskan kabel listrik PLN Desa Bongkase sampai mati listrik jalan raya, yaitu kedatangan pleti sangat besar dengan cara pengiriman dengan kontainer. Beli Wijayanya berada di dalam kontainer itu sendiri untuk memegang. Sebenarnya pelakunya Putu Wijaya nih. Beli Putu. Itu beli, ini pelakunya nih. Gimana rasanya di dalam box itu beli? Jadi pas ngambil plate itu kan Beli Putunya bilang dari Beli Putu Wijaya niki dari Plan Destiny, dari teman tiang di Lambing. Ya. Kita kenalnya pada saat saya mulai lagi Platiserium. Pertama tiang sebenarnya udah pernah gagal di pleti, tiang coba lagi. Nah, pas kita coba kedua itu Beli Putu Wijaya ini yang bantu kita. Dia maksimal banget bantu. Dari pagi sampai malam bisa nginep di sini dia. Totalitas ya Beli Putu totalitas. Kemudian waktu itu saya mau beli Platiserium Grande Filipin yang paling gede lah di Bali itu di Ogi Garden. Tiang lihat emang tiang udah hincer tanaman itu dari lama. Tiang tawar akhirnya deal harganya. Kemudian saya bilang sama Beli Putu Wijaya, "Beli, ini ada Platiserium besar gimana?" "Ah, Ji, nggak bisa diangkut," katanya. "Harus pakai kontainer," katanya. "Oh ya, kalau pakai kontainer ayo kita sewa," gitu kan. Akhirnya kita masukin ke kontainer, sampai di dalam kontainer, saya mau di dalam. "Beli, saya di dalam," saya bilang sama sopir truknya. "Saya di dalam, Beli Putu yang naikin mobil saya bilang. Sampai di dalam berpikir saya nih, sulit kayak di dalam. Dalam kontainer dalam kontainer bukan yang mobil terbuka carry atau pickup, bukan loh, kontainer ini. Habis itu Beli Putunya bilang, "Ji, gimana kalau saya di dalam?" Oh, dalam hati, ya udah langsung ada di ya beli di dalam. Saya yang nyetir katanya. Totalitasnya. Cuman satu lagi, pada saat itu saya jadi yakin bahwa pertemanan itu adalah bisa didatangkan tuh dari tanaman. Beli bisa bayangkan waktu itu tiang cuman bilang ke grup kan, "Teman-teman, saya butuh bantuan untuk pasang pleti raksasa," saya bilang gitu. Itu dari segala aspek tanaman datang ke sini. Dari teman-teman aroid, teman-teman pleti, teman-teman anggrek, semua ngumpul di sini untuk bantu naikin itu pleti. Itu saya merasa, persaudaraannya luar biasa di tanaman ini. Jadi walaupun tanaman ini adalah hobi dan materi, tapi kadang-kadang materi itu terkesampingkan. Ada nilai solidaritas itu yang pertama. Saya beberapa bukan bermaksud mengagung-agungkan pencinta tanaman, enggak, tapi inilah adanya. Di tanaman itu luar biasa kerjasama dan gotong royongnya kalau menurut dia. Sampai akhirnya Pleti Grande Filipin ya. Itu naik dengan lancar dan sukses. Dan itu pun saya nggak lihat naiknya kayak gimana, karena yang lagi ngurus kabel yang putus. Sedesa Bongkase mati listrik. Itu lampu PLN-nya putus gara-gara kontainer. Kontainernya melintas ya. Karena pendek tuh, kabelnya itu kan pendek. Kontainer mungkin kabel udah tinggi, cuman kontainer kan terlalu tinggi. Habis itu masuk gang kan keangkat lagi ketinggian kontainer. Kena lah kabel listrik, akhirnya kita takut bahayanya anak kecil lewat segala macam, jadi kita harus utamakan keselamatan bersama dulu dibanding ngelihat Grande ini naik ya. Dia mikirnya listrik ini saya urus, Grande udah teman-teman dan Putu Wijaya yang ngurus gitu. Kalau boleh tahu nih tuh, Haji, Grande yang sempat viral itu angkanya berapa? Kalau angka mungkin 2 digit lah. 2 digit ya? Angka 2 digit. Itu tiang apresiasi juga yang punya awal itu kan dari pelihara dari kecil sampai besar itu saya sangat apresiasi. Tiang tahu banget dia seukuran ya belum sampai semeter lah waktu itu. Kecil. Masih ukuran sentimeter, dipelihara sama dia, jadi besar. Saya tawar, nggak dikasih pertama dulu. Nggak dikasih, kemudian dia tahu saya punya project untuk ke alam, mungkin dia berpikir kasih aja. Setelah berapa kali penawaran itu sampai deal? Udah ada 10 kali ya.
Udah ada 10 kali katanya, tahu kan beli Yogi, nggak dijual. Nggak dijual, cek jual. Ya udah, diambil paksa aja, langsung kita bawain kontainer. Kontainer geruduk tuh ke rumahnya. Beli siapa? Beli Adi ya? Enggak, siapa namanya? Ogi. Oh, beli Oginya. Ogi Garden, ge. Oh, berapa meter tuh kira-kira gininya? Kalau tiang sebelum buat besi kan tiang hitung, lidahnya aja itu 1,75 meter. Lidahnya aja 1,75 meter. Mahkotanya 1,75 meter, sekitaran 4 meter lah kurang lebih 4 meter. Okay. Dengan alasan karena lidah panjang, kemudian mahkota tinggi, itu yang membuat Doji pakai kontainer ya, karena itu nggak boleh patah. Karena kita masih ngelihat tampilan adalah yang utama ya. Okay. Karena kita menjual penampilan tanaman dari lidahnya. Kalau plenty dari lidahnya sama dari mahkota itu tampilannya. Kalau dari Aroid, daun paling utama, daun dan corak. Kalau variegata yang mahal itu corak itu berpengaruh. Genetik yang kelainan genetiknya sangat berpengaruh. Dari corak putihnya, corak kuningnya, kemudian kalau hijau itu agak turun harganya kalau Aroid. Yang normal justru nilainya. Ya karena kan hitungannya kalau di penghobi itu yang jarang yang mahal, yang banyak yang murah. Ekonomis ya. Yang ekonomis ya. Jadi kalau contoh aja Monstera, kok sekarang kan orang taunya, kalau orang sebut Monstera semua tahu. Monstera itu adalah kayak panutannya houseplant lah gitu. Pasti punya Monstera. Kalau Monstera hijau itu dijual 250.000, kalau Monstera variegata satu daunnya 2,5 juta seperti itu. Dan itu laku terus. Monstera itu nggak pernah turun, makanya Tiang pernah bilang sama anak-anak di sini, sama teman-teman juga, kalau mau berbisnis tanaman lebih baik punya 1.000 Monstera. Kalau mau berbisnis? Kalau memang mau berbisnis tanaman, belilah 1.000 Monstera itu. Karena harganya stabil. Langsung jual di bulan pertama. Kita cuman keep bawahnya aja bonggolnya. Nanti itu produksi lagi. Itu diajarkan sama itu guru saya di tanaman, Kotok Blangkon namanya. Beli Budi ya. Katanya itu kalau Beli Budi udah ketemu Tiang, pilih apa beli? Pilih pucuknya apa bonggol? Dia pilih bonggol karena produksi. Karena produksi. Pucuknya jual. Itu Beli Budi. Beli Budi nanti tunggu ya, saya di Kotok Blangkon ya. Tak samperin nanti Beli Budi ke sana setelah dituaji. Iya, kalau yang pertama ajak Tiang main Aroid itu Beli Adi dari Mentik Bali. Beli Adi dari Mentik Bali. Itu yang pertama kali ngajak Tiang main Aroid. Kalau Pleti Tiang sama Beli Budi memang. Kalau anggrek sama Pak Ketut Alit sama Beli Konyeh itu yang ngajarin anggrek. Tapi kalau Aroid ini dari Beli Adi Mentik Bali itu yang ngajakin main pertama kali. Oke, tarik lagi ke belakang. Berarti basicnya Doji sendiri ini memang suka tanaman. Sebelum pandemi sudah memahami perkembangan dan histori dari tanaman-tanaman yang Doji tanam di Kriya Mangkin. Pada dasar Tiang suka berkebun sih. Pada dasar suka berkebun, kemudian itu basicnya. Kemudian setelah kita suka berkebun, pasti kita akan menjurus ke suatu tanaman yang kita anggap bagus kayak gitu sih. Pertama kan globalan dulu, suka berkebun. Kemudian kita mulai ke spesialis lah. Spesialis ini, spesialis itu. Generalisnya tetap berkebun gitu. Oke, jadi harapan dari Doji sendiri nih untuk memaksimalkan komunitas yang ada di Bali. Khusus tanaman-tanaman hias yang lagi boomingnya sekarang. Ini kan yang dengar tadi dari penjelasan Doji, kita bisa ngekspor ya. Betul. Doji sendiri punya plan nggak untuk membantu teman-teman yang di komunitas? Kalau ada yang ekspor itu, Doji punya rencana, punya strategi tersendiri nggak untuk mempermudah teman-teman? Kita cerita sedikit, tanaman hias ini kan ada beberapa penggemar di seluruh dunia gitu kan. Betul. Secara otomatis barang apa yang dimiliki oleh Indonesia itu yang dicari oleh dunia. Barang apa yang dimiliki oleh dunia luar sana itu pingin dimiliki oleh orang Indonesia. Gitu kan intinya. Jadi secara tidak langsung itu mengajarkan kita ada dua bisnis di sana. Satu bisnis impor. Satu ekspor, kan gitu. Kita sekarang bicara yang ekspor. Jadi tanaman Indonesia itu sangat diburu oleh orang luar negeri. Sangat diburu oleh orang luar negeri. Jadi Tiang secara pribadi itu juga ada permintaan dari Thailand, Vietnam, Singapura, Jepang gitu. Pernah kita kirim juga sama teman-teman. Cuman kendala di Bali saat ini adalah
masih jarangnya izin untuk ekspornya gitu. Oke, izin ekspornya. Ya, jadi ada juga yang di Bali sudah bisa itu, cuman ada beberapa yang masih bingung terkait itu. Proses Terkait proses teknis. pengiriman, phytosanitary, kemudian non GMO segala macam itu anak-anak masih pada bingung. Jadi waktu ini kita sempat undang dari pihak karantina lewat Bali Houseplant Community. Bali Houseplant Community. Ini ke pecinta aroid di sana punya wadah itu yaitu Bali Houseplant Community. Ini kita undang dari pihak karantina Denpasar untuk menjelaskan bagaimana sih prosesnya ekspor tanaman ke luar negeri itu gitu. Mencari masukan. Jadi udah dikasih materi-materi juga, tinggal sekarang kita istilahnya praktek lah. Karena kalau sekedar materi itu sangat sulit, harus praktek. Kalau Tiang sendiri udah pernah praktekkan, tapi kita nitip sama orang-orang di luar Bali. Tiang punya mimpi itu yang bersama teman-teman kita urus semua izinnya di Bali agar anak-anak Bali ini bisa melakukan penjualan ke luar negeri dengan biaya kirim yang jauh lebih murah. Jadi dari rencananya Toji sendiri itu kan sangat bagus ya. Artinya kita khususnya anak muda Bali yang pencinta tanaman di dalam komunitas, ayo kita grow together, saling berpegangan dengan semoga cepat realisasi Toji. Dengan realisasinya seperti itu, perkembangan ataupun dalam konteks bisnisnya kita kan bisa semakin mudah lah dibilang. Kita nggak bergantung di luar kalau kita sudah punya teknis dan mekanismenya sendiri. Jadi lebih untuk mau beli barang di luar lebih gampang, kita mau ngirimnya juga lebih gampang. Dan kemudian betul katanya itu. Dan kita untuk mempertahankan supply-nya ke pasaran kan terkontrol jadinya. Kemudian itu perbincangan Tiang sama teman Tiang juga Ijong sama Beli Adi Mentik. Itu Beli Adi bilang seperti ini ke Tiang, Ji, coba Ji pernah nggak pikir orang luar negeri itu, mohon maaf Niki, lebih dulu tahu Indonesia atau Bali? Dia nanya gitu sama Tiang. Yes. Tiang jawab Bali karena Bali daerah pariwisata. Itu kenapa menurut saya itu, menurutnya Beli Adi, itu Bali itu lebih gampang dikenal oleh luar negeri, maka lebih gampang juga kita melakukan ekspor ke luar negeri. Kenapa? Satu unsur kepercayaan juga, sama kan mereka udah sering kesini, otomatis karakter orang Bali mereka udah tahu. Karakter orang Indonesia ini mereka udah tahu sebenarnya. Tapi karena mereka sering ke Bali, maka bisa juga dia besok-besok kalau udah bandara buka, udah COVID udah selesai, Astungkara, karena kita bergerak di dunia pariwisata, yang berdoa sekali biar COVID ini segera hilang lah. Ketika COVID ini hilang, tamu mulai banyak, kita bisa juga mulai berjualan tanaman ke orang-orang luar. Mereka kesini cukup survei aja, saya pingin ini. Besok kita kirim berapa minggu lagi, kayak gitu kan. Langsung berarti di kondisi pandemi ini hal yang sangat positif untuk lingkungan dan penggemar komunitas tanaman ini. Kita mempersiapkan dulu sekarang. Ya, kita prepare dulu sekarang. Nanti kondisi sudah membaik, sudah internasional sudah dibuka. Jadi ke Bali dan atau ke Indonesia pada umumnya destinasinya nambah lagi satu. Berwisata. Tanaman hias, yang awalnya hanya berwisata bisnis, berwisata budaya, berwisata segala macam, patung dan segala macam kesenian, sekarang ditambah lagi satu berwisata tanaman hias, airweed dan plenty. Satu lagi yang berpikir dulu dari awal, Bali adalah destinasi seni dunia kan. Seni dunia. Betul. Tanaman mungkin belum sejauh Bogor kalau kita. Bogor kan udah mendahului itu. Sampai ada universitas di sana. Sampai ada universitas segala macam, penggiat tanaman hias juga kebanyakan dari Bogor. Saya pingin konsep Bali itu adalah tanaman dan seni dipadukan, diselaraskan. Bali ini terkenal karena seni. Betul. Jadi tidak ada salahnya kita gandeng seni ini untuk kita padukan dengan tanaman kan gitu. Jadi kita buat tanaman ini menjadi karya seni ya gitu. Ya, betul. Pernah berpikir nggak kalau karya seni itu harganya lebih mahal dibanding karya biasa gitu? Ya. Jadi dengan kita buat tanaman ini menjadi karya seni, maka ada nilainya. Ada nilai plusnya. Gitu. Contohnya, contoh kecil lah. Kita buat satu lukisan, contoh seperti ini. Lukisan yang di belakangnya kita ini. Kita buat satu frame kecil, kemudian ada orang-orang lukisan seperti ini, kita pakai tanaman kecil tilansia, kan udah menjual. Contoh kayak frame ini kan. Betul. Out of the box. Jadi kan orang berpikirnya dulu lukisan itu adalah
goresan tinta di kanvas kan. Ya, garis-garis. Sekarang goresan tanaman di kanvas gitu. Asik. Semoga Nggih. terrealisasi itu. Itu harus kerjasama antara seniman dan pecinta tanaman. Betul. Banyak Karena kan- faktor yang Ya. yang terbantu kalau dari rencana yang strategi Tuaji Niko terrealisasi. Nggih. Membuka lapangan pekerjaan juga kan Satu kita. nih, Kang, nggih. Salah satu diskusi tiang dengan seniman asal Beturiti itu namanya Bli Dewo Bayu yang lukis ini. Itu kan dia punya konsep menyama braya ya. Jadi pada saat itu dia melukis tapi tidak memungut bayaran. Oke. Cuman kita istilahnya bertukaran ilmu gitu loh. Ilmu, oke, Saya oke. dapat lukisan, Bli Bayu saya kasih tanaman kayak gitu. Iya, Jadi jadilah konsep seperti ini. Ini konsepnya Bli Bayu melalui perbincangan dengan tiang, kemudian finishingnya di tanaman dikerjain sama Putu Wijaya dan kawan-kawan. Oh, Putu Wijaya, beli Ya. putu, jaga kesehatan beli putu. Oke, jadi Ya. teman-teman ini konsep yang di belakang nanti di footage saya akan tampilkan. Ini juga salah satu konsep out of the box dari Haji sama Bli Bayunya, sangat bagus. Nanti bakal kelihatan. Ya. Nah, ini lagi satu Haji sebelum saya close pembicaraan dan diskusi kita hari ini. Nggih. Yang ingin Haji memberi semangat kepada Ya. anak-anak muda Bali khususnya Nggih. dari pencinta tanaman untuk semua. Nggih. Pertama-tama kita ucapkan dulu terima kasih ya kepada masyarakat Bali yang pada saat ini masih survive banget di kondisi seperti ini, Ya, pariwisata yang lagi down, Betul. kemudian COVID yang melanda. Jadi saya mengajak anak-anak muda Bali ini untuk melihat peluang-peluang bisnis yang ada. Anda masih muda, jadi peluang itu masih sangat terbuka untuk kalian menjadi orang yang sukses, gitu loh. Betul. Bukan hanya di pariwisata, boleh kita mengungguli pariwisata itu boleh, cuman kita harus punya cadangan-cadangan bisnis yang untuk mengcover jika pariwisata seperti ini. Seperti ini. Maka kedepannya kami harapkan untuk anak-anak muda Bali, istilahnya kalau mau kita gabung di tanaman hias Yes. untuk melakukan bisnis di sini. Oke. Nanti kita akan kolaborasi antara pariwisata, seni, dan tanaman. Wow. Super sekali. Jadi tidak ada satu hal yang harus diumili kan gitu. Nggih. Kita berjalan dengan selaras, Nggih, benar. jadi saling Nggih. bergandengan tangan. Nggih. Astunggara strategi sekali lagi strategi Tuaji Niko terrealisasi. Nggih. Dan yang terutama adalah di kondisi seperti sekarang Tuaji jaga kesehatan Nah, nggih, agar betul, tetap betul. fresh. Nggih. Jadi dari tiang pribadi untuk anak-anak dan teman-teman semua tetap produktif. Ya, benar-benar. Tetap produktif, jangan bermalas-malasan. Dan yang paling penting kan nggak mudah menyerah, karena mudah kan menyerah. tantangan itu akan selalu ada di setiap aspek kehidupan. Betul, gitu kan? Nggih. setuju sekali Haji. Nggih. Oke, jadi terima kasih banyak Haji Nggih. sudah meluangkan waktu berdiskusi Nggih. dengan jejak pendapat hari Nggih, ini. matur suwun semua Semoga kunjungannya. semoga Matur semoga suwun semua. rencana-rencana berjalan lancar Nggih, atas kehendak beliau astungkara. dan tetap menjaga alam ini seperti Nggih, apa yang Haji harapkan ke Nggih. depannya. Nggih. astungkara. Sik semua, Haji. Nggih, Oke. kembali.